semaksimal mungkin. Kita ketahui bahwa terapi farmakoinvasif ini diperlukan dalam menangani multifaset kaskade koagulasi pada sindrom akut. Sehingga saya harapkan setelah presentasi ini selesai, sejauh apoteker mampu mengenali, oh kenapa diberikan antiplatelet sampai dengan 2 kali, kenapa diberikan statin, kenapa diberikan beta blocker, kenapa diberikan antikoagulan. Namun, jangan lupa efikasi dan keamanan terapi bagi pasien adalah suatu hal yang mutlak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya berikan tidak terlalu berat. Saya rasa ini bisa dicerna oleh kita semua. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Francisco. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arixtra, approval indication for preventive OVTA, treatment OVTA, treatment ACS, simple, safety, proven, tersedia dalam daftar e-katalog BPJS. Terima kasih, Dr. Arif. Nah, ini cepat sekali presentasinya ya. Saya tidak nyangka kalau secepat ini. Dan tidak sengeri yang saya bayangkan isinya. Sangat mudah dicerna dan sangat sederhana. Dibawakan dengan simple sehingga mudah dipahami. Ya, untuk diskusi nanti kita menunggu pemateri yang kedua tentang the right drug choice ya for patient safety. Ya, jadi ini lanjutan dari antikoagulan tapi spesifik dengan dari substance obatnya supaya kita bisa memahami lebih detail tentang profil obat antikoagulan, dan memang hari ini khusus kita membahas Fundaparinux ya. Yang kita lihat nanti efficacy dan safety-nya bagaimana, karena Fundaparinux ini juga masuk high alert kalau tidak salah, dan juga masuk BIRS kriteria dan perlu waspada untuk lansia ya. Jadi kita perlu bahas tentang patient safety. Jadi bukan hanya Fundaparinux, tapi antikoagulan secara umum akan selalu waspada dengan hal-hal ini ya. Jadi saya akan memperkenalkan dulu pemateri yang kedua, yaitu Apoteker Destita Khairil Insani, Magister Manajemen. Jangan dilihat gelar belakangnya, itu hanya gelar, tetapi kalau kita lihat riwayat pelatihannya, ngeri saya. Saya nggak ada apa-apanya ini. Farmakovigilan ikut, farmakokinetik ikut, ya, waduh, luar biasa. Ini kalau dibacakan semua riwayat pelatihannya mungkin 30 menit sendiri nanti ini. Jadi saya jangan lihat gelar belakangnya, tetapi pengalaman dalam hal pelatihannya lebih dari apoteker ini kayaknya. Apoteker Destita ini dari Semarang kayaknya, besar di Semarang, kuliahnya di UI ya, dan S1 dan apoteker di UI ya. Kemudian bekerja saat ini sebagai Head of Regulatory Affairs dan Pharmacovigilance di PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia. Kami persilahkan Apoteker Destita untuk menyampaikan materinya dalam 30 menit ke depan. Iya, terima kasih banyak Bapak Apoteker Frans. Selamat sore Bapak Ibu, rekan sejawat semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan atas waktu Bapak Ibu untuk mengikuti webinar 47 ini yang diselenggarakan oleh IAI. Senang sekali saya, Destita, dapat bertemu rekan sejawat semua hari ini untuk berbagi mengenai informasi umum Fundaparinux sebagai obat pilihan untuk keamanan pasien dalam treatment SKA. Adapun tujuan pembelajaran dan sharing, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana informasi umum Fundaparinux untuk keamanan pasien berdasarkan aspek efikasi, keamanan, dan kualitas, serta untuk share kepada peserta bagaimana menggunakan Fundaparinux Arixtra dengan benar dan mempertimbangkan beberapa aspek sebelum memberikan obat kepada pasien, dan juga memberikan informasi umum mengenai benefit dari Arixtra untuk treatment pada sindrom koronari akut.
Serta yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kita dapat mempertimbangkan aspek legal dalam pemilihan obat sesuai dengan indikasi yang terdaftar di Badan POM. Di sini ada beberapa outline yang tadi mungkin ada beberapa istilah. Jadi hari ini kita akan memulai dengan rekomendasi untuk penggunaan antikoagulan itu sendiri, kemudian efikasi, keamanan, mekanismenya, indikasi, kontraindikasi, termasuk dari sisi kualitas dan juga paten yang masih dimiliki oleh Aristra. Seperti rekan sejawat ketahui bahwa dalam seharian kita mengimplementasikan pemilihan obat dalam mempertimbangkan aspek dari efikasi, keamanan, dan juga kualitas dari obat tersebut. Sesuai dengan pedoman dari Eropa, di sini ESC atau European Society of Cardiology, terdapat pedoman dalam penanganan sindrom koroner akut pada pasien non-STEMI. Di sini dalam guideline, secara umum menjadi pedoman bagi ahli jantung di dunia. Disebutkan di sini pada garis yang saya berikan tanda merah, bahwa Fondaparinux sangat direkomendasikan karena paling favorable dalam profil efikasi dan juga safety. Pengobatan lainnya, seperti enoxaparin, direkomendasikan ketika Fondaparinux tidak tersedia. Jadi dari pedoman ini dapat kita ketahui bahwa Fondaparinux merupakan pilihan pertama pada manajemen strategi untuk non-STEMI. Di Indonesia sendiri, untuk penanganan sindrom koronari akut itu kita terdapat pedoman yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular, yang di dalamnya juga terdapat informasi lebih detail mengenai tata laksana dan juga pengobatan sindrom koronari akut. Di sini juga ada informasi mengenai fungsi ginjal pasien yang perlu kita ketahui dalam penggunaan antikoagulan, termasuk Fondaparinux. Seperti disebutkan dalam pedoman ISC ini, Fondaparinux tidak direkomendasikan pada pasien dengan stage CKD 4, di mana nilai IGFR-nya kurang dari 20 ml per menit. Mengapa fungsi ginjal perlu kita perhatikan? Karena hal ini akan berkaitan dengan pencegahan terjadinya tromboemboli dan pencegahan perdarahan, karena pada pasien dengan gagal ginjal yang mengalami abnormalitas kasket koagulasi, dan juga Fondaparinux ini diekspresikan lewat ginjal, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi ginjal pasien. Selanjutnya mengenai efikasi dan safety. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan Dr. Arif dengan sangat jelas, terdapat penelitian klinik yang namanya di sini OASIS 5 dan OASIS 6 yang menyebutkan bahwa Fondaparinux Aristra dibandingkan dengan enoxaparin maupun unfractioned heparin secara substansial mengurangi pendarahan dan mengurangi risiko kematian dan kesakitan. Jadi kalau kita lihat di sini, penurunan kematiannya itu karena myocard infarct dan stroke sekitar 9%, dan juga risiko pendarahan sebesar 33% dalam 30 hari. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Arif dengan slide yang agak berbeda ya untuk risiko pendarahannya. Nah, sekarang kita coba melihat mekanisme aksi. Tadi Dr. Arif sudah menjelaskan mekanisme aksi dengan sangat jelas. Di sini saya coba share untuk video dari mekanisme aksi yang dilakukan oleh Fondaparinux. Let's have a look what can happen inside a blood vessel. If the bloodstream slows down or stasis happens, platelets may settle down on the vessel wall and a process may be started which in the end might lead to the forming of a thrombus. The process involved in thrombus generation is the coagulation cascade, an important mechanism to stop, for example, blood loss after a vessel injury. There are two pathways involved in thrombus generation, named the intrinsic and extrinsic pathways. Both pathways lead to the same fundamental reactions that produce fibrin. Let's have a look at the following on how fibrin is generated. A crucial point in the coagulation cascade is when both pathways meet. It results in activation of factor 10 into factor 10A. Let's see how this happens. As a start point, factor 10A forms a complex together with factor 5A. It is called prothrombinase complex. As a serine protease, this complex cleaves prothrombin so that thrombin is produced.
Thrombin in turn